Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Guys, di beberapa video saya sebelumnya yang saya bilang soal naturalisasi itu selalu terjadi perdebatan ya. Dan mungkin ini ada perbedaan definisi tentang naturalisasi ya. Jadi mungkin beda pemahaman antara Indonesia dan juga Malaysia gitu guys. Tapi saya menemukan video ini. Nah, di sini guys, 8 pemain naturalisasi harimau Malaya. Di thumbnailnya sih di sini salah satunya ada Corbin Ong sama Brandon Gunn itu kan. Nah, banyak dari kalian yang bilang bahwa mereka ini bukan pemain naturalisasi, guys. Tapi ini dari orang Malaysianya langsung ya yang bilang, guys. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung lihat videonya aja, guys. Dari ML Studios ya. Bola sepak Malaysia dah ada 8 player naturalisasi. Player pertama Muhammadus Sumareh start dapat IC Malaysia pada tahun 2018. Tapi program naturalisasi ini dibuat oleh pasukan yang diwakili oleh Muhammadus Sumareh time tu, iaitu pasukan Pahang. Kita boleh cakap ramai yang bersetuju pick Muhammadus Sumareh ni time musim 2018-2019 lah. Selain membantu pasukan Pahang dan sampai digelar ke Lee Boys, dia punya dribble tu dusuk-dusuk terus boleh buat skor, itu bahaya memang power lah. Dan sumbangan dia itu time kelayakan Piala Asia tahun 2019 terutamanya di bawah kendalian coach Tan Cik Ho, tidak boleh dinafikan lah. Second player yang dinaturalisasikan pada tahun 2019 Ridon Krasniki, dan seorang lagi Gilma Di Paula atau lebih dikenali sebagai Zulhelmi. Dua player ni sebenarnya dinaturalisasikan oleh FAM, bukan kelab yang diorang wakili. Masa tu FAM ada program naturalisasi. Mungkin melihat kepada kejayaan Muhammadus Sumareh memberikan sumbangan kepada Malaysia, diorang buat satu program naturalisasi dan decide untuk menaturalisasikan Ridon dan Gilma Di Paula. Tapi malangnya, aku personally rasa dua player ni tak berapa memberi impact sangat kepada pasukan kebangsaan. Dan time tu pun macam diorang dah hujung-hujung peak dengan kelab masing-masing. So bila sampai bermain dengan pasukan kebangsaan, diorang bukan dalam peak yang sebenar. Aneh guys ya, justru inisiatif dari FAM justru mereka pemain-pemainnya gagal ya. Mungkin scoutingnya agak kurang bagus. Pada tahun 2022, pasukan Seri Pahang sekali lagi meneruskan program naturalisasi dorang dengan menaturalisasikan Sergio Aguero. Bukan Sergio Aguero Man City tapi Sergio Aguero Seri Pahang. Dan cukup berhasil seorang lagi player Lee Tak. Setakat ni Lee Tak dah tak bersama dengan pasukan kebangsaan, dia dah balik ke England, dah join industri hartanah. Cuma Sergio Aguero masih lagi bermain dengan pasukan Seri Pahang dan merupakan kapten juga. Pernah dipanggil Patutlah Lee Tak, aku nggak pernah lihat guys. oleh Kim Panggon untuk mewakili Harimau Malaya, tapi tak memberi impact sangat lah. That's why untuk kempen Piala Asia ni nama Sergio Aguero digugurkan. JDT pun ada juga naturalisasikan player. Walaupun JDT ramai player import, tapi hakikatnya JDT just naturalisasikan seorang player je, iaitu player Hendrik Dos Santos yang sebelumnya pernah bermain dengan Penang, berpindah. Bentar guys, bukannya si Velasquez juga itu mau dinaturalisasi guys? Gimana kabarnya sekarang ya? Dan dapat IC tahun 2023. Baru. Start tu Hendrik Dos Santos walaupun tak regular bermain dengan JDT tapi still bermain dengan Harimau Malaya, dan pada aku memberi impact lah. Kalau dia masuk bagus tu kita confident lah. Bahagian attacking tu dapat lah support sikit lah, dapat kreatif sikit bila Hendrik Dos Santos ni masuk. Main tengah ya? Dan paling latest, ada lagi dua player naturalisasi daripada Kelab Kuala Lumpur City, iaitu Paulo Josue dan juga yang paling latest ni baru keluar, baru dapat IC tu masih fresh lagi, Romel Morales.
Paulo Jose Oh, pada pemain Kolombia, awalnya ya. posisi sebenarnya sepatutnya dia bermain dekat attacking midfield, tapi dalam skuad Harimau Malaya, Kim Panggon mungkin ada problem dekat bahagian forward, so Paulo Jose diberikan peranan forward juga. Ya, Tapi ya, since betul. Romel Morales ni dah join Harimau Malaya, mungkin posisi forward tu akan diserahkan kepada Romel Morales dan Paulo Jose akan kembali semula ke posisi asalnya, membantu di bahagian midfield, terutamanya di attacking midfield. Romel Morales kita tak sure lagi macam mana performance dia dengan Harimau Malaya, tapi dengan Kuala Lumpur City dia memang terbukti lah dapat menghasilkan gol dan menjadi tak sure lah top scorer ke tak kat Kuala Lumpur City, tapi boleh score lah orang cakap. Physical okey, umur pun ngam-ngam 26 tahun, boleh Masih muda. pakai dalam jangka masa yang panjang, tak macam Zul Helmi tadi sekali skor penalti lepas tu terus tak dapat call up. Langsung no comment. Oke guys, ternyata di videonya nggak ada menjelaskan Corbin Ong sama si Brandon Gunn ya. Berarti mungkin memang mereka itu bukan pemain naturalisasi mungkin guys. Ini menjadi menarik guys ya. Sebenarnya pengertian naturalisasi di Malaysia itu gimana guys? Maksudnya kalau di Indonesia, saya baru tahu ternyata ya naturalisasi itu adalah proses hukum di mana seseorang yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan asing atau bukan Indonesia itu dinaturalisasi melalui proses hukum untuk menjadi warga negara Indonesia. Walaupun ada keturunan darah dari Indonesia atau lahir di Indonesia gitu kan, di Indonesia itu tetap harus ada namanya proses hukum yaitu naturalisasi. Ketika memang seseorang itu sudah memiliki warganegaraan asing gitu guys. Karena di Indonesia itu kalau nggak salah ketika seorang menginjak umur 18 tahun itu dia harus sudah bisa menentukan warga negara mana gitu kan. Dulu saya sempat menyangka pemain Indonesia seperti Irfan Bahdim itu pemain naturalisasi, tapi ternyata tidak. Irfan Bahdim justru memang dari awal sudah memiliki paspor Indonesia, jadi dia sebenarnya bukan pemain naturalisasi. Lalu ada pemain keturunan atau darah Indonesia itu ada Sandy Walsh yang dinaturalisasi juga. Jody Amat juga, kalau Jody Amat dia memiliki keturunan dari neneknya guys, neneknya. Hal ini jadi pertanyaan besar gitu bagi saya, bagaimana sih sistem naturalisasi di Malaysia itu? Saya nggak tahu apakah Malaysia ini menganut sistem ius sanguinis yang berdasarkan garis keturunan atau ius soli yang berdasarkan kelahiran gitu guys, lahirnya di Malaysia gitu. Nah kita lihat di sini dari Wikipedia guys, mohon koreksi jika nanti ada kesalahan. Semua orang yang lahir di Malaysia antara tanggal 31 Agustus 57 dan 1 Oktober 1962 secara otomatis menerima kewarganegaraan sejak lahir tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya. Tapi di sini dijelaskan individu yang lahir di negara tersebut Malaysia sejak tanggal tersebut menerima kewarganegaraan Malaysia saat lahir jika setidaknya salah satu orang tuanya adalah warga negara. Berarti harus memiliki kewarganegaraan juga guys. Warga negara asing dapat menjadi warga negara Malaysia melalui naturalisasi setelah tinggal di negara tersebut setidaknya selama 10 tahun. Dan harus melepaskan di sini guys, harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Berarti memang kalau mau jadi warga negara Malaysia dia harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Jadi bukan menganut istilahnya sistem dua kewarganegaraan ya. Jadi bukan bipatrid guys, tetapi apartheid. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan di luar negeri, ini orang tuanya mungkin lahir di luar negara guys ya, berhak menjadi warga negara Malaysia berdasarkan keturunan. Berarti ini dia Malaysia ini ius sanguinis guys ya, berdasarkan keturunan guys. Tapi yang lahir juga di tanggal 31 Agustus tadi sampai 62 ini secara otomatis nih guys. Mungkin sekarang udah berubah ya ini ya sistemnya. Malaysia berdasarkan keturunan jika salah satu orang tuanya adalah warga negara Malaysia. Kelahiran orang yang memenuhi syarat harus didaftarkan di misi diplomatik Malaysia. Tetap harus didaftarkan guys di misi diplomatik Malaysia dalam waktu 1 tahun setelah kelahiran agar kewarganegaraan dapat diberikan. Individu yang lahir sebelum tanggal 1 Juni 2010 dari orang tua yang menikah hanya dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan jika ayahnya adalah warga negara Malaysia. Oh, justru yang lahir pada tanggal 1 Juni 2010 yang sebelumnya itu hanya bisa memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan jika ayahnya warga negara Malaysia. Lalu bagaimana dengan Dion Coles? Dion Coles itu kan dia justru ibunya yang orang Sarawak kalau nggak salah gitu guys.
Oh ini guys, ada langsung di sini ada keterangan lain guys. Malaysia adalah salah satu dari 25 negara yang tidak memberikan hak yang sama kepada ibu dan ayah berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tersebut. Keputusan penting dari Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada bulan September 2021, ini dua tahun yang lalu, memutuskan bahwa para ibu di Malaysia harus mewariskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka yang lahir di luar negeri. Oh, sebuah hak istimewa yang sebelumnya hanya diberikan kepada ayah. Perubahan ini membantu memudahkan akses terhadap tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi keluarga. Oke. Jadi direvisi guys ya, di September 2021 berarti perempuan warga negara Malaysia ketika melahirkan anaknya di luar negeri, berarti anaknya itu mewarisi kewarganegaraan beliau guys. Oh sini guys, mungkin Malaysia tidak menganut kewarganegaraan ganda, tapi dia fleksibel guys. Di sini kita lihat, meskipun memiliki kewarganegaraan ganda sejak lahir, secara teknis tidak dilarang oleh hukum Malaysia. Dari penjelasan ini kita lihat bahwa memang Malaysia itu menganut prinsip ius sanguinis, keturunan guys ya. Misalkan orang tua saya warga negara Indonesia, tapi ketika saya lahir di Malaysia, itu tidak otomatis saya memiliki kewarganegaraan Malaysia karena saya tidak ada keturunan Malaysia. Kecuali salah satu dari orang tua saya memang kewarganegaraan Malaysia, walaupun saya lahir di Indonesia, itu bisa jadi warga negara Malaysia. Tapi saya rasa tetap guys ya, untuk mendapatkan privilege, untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Malaysia itu, saya rasa dia harus memiliki paspor Malaysia dulu kan gitu. Seperti memilih presiden, membayar pajak. Ini menjadi pertanyaan juga guys, saya bingung guys. Saya nggak menemukan informasi yang sangat akurat juga di sini tentang apakah status pemain-pemain Dion Coles, Corbin Ong, dan siapa lagi tadi, Brandon Gunn, itu mereka tidak disebut pemain naturalisasi. Apakah ada keturunan dari Malaysia itu otomatis mereka menjadi warga negara Malaysia tanpa ada proses naturalisasi, proses hukum yang harus mereka lakukan, pendataan? Karena yang saya tahu di sini umur-umur mereka itu ketika membela Malaysia, seperti Dion Coles, dia membela Malaysia itu di 2021 mendapatkan IC lah ya gitu di umur 25 tahun. Di mana umur 25 tahun menurut saya dia sebenarnya udah harus memiliki kewarganegaraan gitu guys. Bahkan dia sebelumnya sempat membela Belgia walaupun umurnya mungkin masih di bawah berapa tahun, belum diwajibkan untuk memilih warganegaraan. Tapi apakah nggak ada proses hukum yang disebut, kalau di Indonesia proses hukum itu disebut naturalisasi gitu. Jadi menaturalisir kewarganegaraan yang sudah dia miliki sebelumnya. Apakah memang Malaysia menganggap bahwa oh enggak, karena dia memang dari awal sudah kita anggap sebagai warga negara Malaysia gitu kan. Mungkin seperti itu guys ya di Malaysia itu. Karena dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Malaysia, jadi dia tidak disebut naturalisasi gitu. Nah, ini mungkin guys, jadi mungkin ada perbedaan definisi ya, perbedaan pemahaman dari Indonesia dan juga Malaysia. Jadi ya mungkin wajar aja kalau kita sebut naturalisasi karena pemahaman kita ternyata berbeda gitu guys. Jadi mungkin ya saya harap sih orang Malaysia juga memahaminya guys ya. Tapi memang di satu sisi ketika kita memang berbicara dengan orang Malaysia ya kita harus bilang bahwa mereka adalah orang heritage atau warisan ya. Warisan yang memang berhak mendapatkan kewarganegaraan Malaysia gitu guys. Ya gitu kah? Itulah guys. Karena mungkin agak rumit juga ya saya kalau harus melihat data-data di sini segala macam gitu guys. Walaupun saya sebenarnya nggak mempermasalahkan ini semua ya. Mau itu pemain naturalisasi, mau itu pemain warisan, kacukan, atau pemain keturunan ya, selama dia berada di tim nasional ya saya rasa harus diberi respect guys, harus dihormati sebagai pahlawan negara juga gitu guys. Cuman memang terjadi perdebatan dalam definisi naturalisasi itu sendiri guys ya. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.